Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya fattahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita selesai membahas dalam beberapa alamat i'rab, yaitu alamat rafa'. Gak bunyi lagi kan? Setelah sebelumnya kita selesai membahas alamat i'rab rafa', pada hari ini kita akan lanjutkan sebagian pembahasan daripada alamat rafa' yang belum kita singgung gitu ya. Hanya saja sebelum masuk ke sana, saya sedikit mengingatkan kepada kawan-kawan karena kemarin pada pertemuan kedua ada yang bertanya tentang takrif kalam gitu ya. Alasan kenapa takrif daripada nazim berbeda daripada takrif yang diberikan oleh shahid daripada kitab Jurumiyah gitu ya. Maka saya katakan bahwasanya penjelasan saya pada pertemuan kedua itu merupakan penjelasan kelanjutan daripada akhir pertemuan pertama. Sehingga yang saya jelaskan kemarin di dalam takrif kalam itu merupakan penjelasan pelengkap. Adapun alasan kenapa dipilih, kenapa musonif atau nazim daripada Imriti ini beliau berbeda takrifnya daripada shahid daripada Jurumiyah, karena beliau ingin melengkapi takrif daripada shahid Jurumiyah yang menurut beliau kurang jami dan kurang mani dan seterusnya gitu ya. Maka sudah saya singgung di akhir daripada pertemuan pertama gitu ya. Jadi saya sarankan jangan terpotong-potong gitu ya. Soalnya nanti kalau terpotong nanti pemahaman kawan-kawan terhadap takrif kalam pun ya akan terpotong juga gitu. Karena kemarin hanya saya singgung adalah langsung bil wad'i. Sedangkan yang al-lafdu sudah saya katakan layaknya sebenarnya adalah ditaruh qaul di sana, bukan lafdun. Karena qaul adalah jenis qoribnya, sedangkan lafdun jenis ba'idnya. Dan seterusnya musnad kenapa ditaruh? Ya karena sudah saya jelaskan di akhir pertemuan pertama. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ke dalam sebagian i'rab daripada i'rab rafa', kemudian kita lanjutkan ke nasab, kemudian khafad, kemudian jazm insyaallah gitu ya. Syukur bisa selesai pada pembahasan mu'rabat gitu ya. Hanya saja poin penjelasan kita pada hari ini yang mungkin akan menguras banyak waktu adalah pembahasan ghair munsharif gitu. Karena ghair munsharif saya sendiri bertahun-tahun untuk bisa memahami ghair munsharif itu sampai pada titik saya nggak paham sama sekali apa itu ilat, dua ilat, apa itu satu ilat, gimana seperti apa gitu ya. Kemudian baru akhir-akhir ini setelah duduk dengan Syekh Fauzi dengan Syekh Husam mulai ada titik cerah gitu ya. Bagaimana cara mentahjirnya, kemudian gimana cara mengaitkan keserupaan antara fi'il dengan isim ghair munsharif gitu ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu daripada penjelasan yang tertinggal di dalam i'rab rafa'. Kemarin kita telah selesai pada pembahasan jamak mudzakkar salim gitu ya. Hari ini kita lanjutkan ke dalam qaul nazim kama atat fil khamsatil asma'i gitu ya. Seperti halnya wawu yang datang di dalam asmaul khamsah gitu ya. Di dalam kitab-kitab lain dijelaskan oleh ulama-ulama lain bahwasanya ada yang mengatakan asmaus sittah dengan tambahan hanu gitu ya. Yang mana hanu merupakan isim gitu ya. Isim yutlaqu ala ismi jinsin yang digunakan untuk mengungkapkan isim jenis gitu ya. Isim jenis apapun itu. Misal isim jenis itu ya isim yang belum tertentu kepada afrod yang sudah jelas gitu ya, belum tertentu. Misal kayak kita katakan pulpen. Pulpen itu kan dikatakan isim jenis kenapa? Karena pulpen yang mana belum kita tentukan.
Makanya dikatakan sebagai isim jenis. Malam yahtassu biwahidin min afrodi jinsihi gitu ya. Itu ta'rif daripada jenis gitu ya. Ketika dikatakan isim jenis, oh berarti isim yang belum tertentu pada afrodnya. Seperti halnya pulpen. Kan belum tertentu, masih banyak. Ada pulpen high tech, ada dan pilot dan seterusnya, masih banyak sekali standar dan seterusnya, belum tertentu. Sekalipun sudah masuk ke pulpen standar pun belum tertentu juga, karena bisa jadi pulpen standar yang punya si Zaid, punya si Khalid masih belum tertentu. Makanya hanu terkadang digunakan untuk untuk isim jenis. Misal kita katakan gini, hada hani, hada jangan hani, hada hanuka gitu. Ini jadi nama orang kan? Hada hanuka gitu. Artinya saya sedang mengatakan ini adalah sebuah isim jenis milik kamu. Artinya ini adalah kitab karena belum tertentu gitu ya. Hada hanuka gitu ya. Karena belum tertentu. Makanya dikatakan sebagai isim jenis. Kita tidak melihat kitab sebagai kitab apa yang kita tunjuk, tidak melihat itunya. Tapi kita melihat kitab ketika belum tertentu gitu ya, sebagai isim jenis gitu ya. Maka di sini hanu yutlaqu ala ismi jinsin gitu ya. Hanya saja kenapa hanu tidak dimasukkan ke dalam asmaul khamsah menurut sebagian ulama gitu ya. Artinya isim yang nanti alamat i'rabnya menggunakan wawu, alif dan ya. Alasannya karena hanu ini sebagian besar lugah Arab justru tidak menggunakan hanu dengan harokat dengan alamat huruf, tapi malah lebih banyak menggunakan alamat harokat. Artinya lebih banyak menggunakan hadza hanuka, bukan hanuka. Jadi, maka ketika para ulama melihat, oh ternyata secara penggunaan orang Arab lebih banyak menggunakan hanu, itu ya, itu menggunakan alamat harokat. Makanya sebagian ulama tidak memasukkan hanu ke dalam asmaul khamsah, gitu ya. Oke. Wahia, adapun asmaul khamsah itu allati asma ta'ti yang datang alal wila, yang datang maksudnya yang akan disebutkan setelah ini langsung gitu ya, secara berurutan. Badalnya apa? Abun, akhun, hamun gitu ya. Abun, akhun, hamun. Hamun ini menurut lugha yang masyhur, pengertian daripada hamun adalah aqribuz zauj, atau kerabat daripada si lelaki atau si suami gitu ya. Artinya ketika dikatakan kerabat daripada lelaki, maka ketika dikatakan hamuk, maka berarti lebih layak kafnya adalah dikasrohkan, yaitu hamuki. Artinya kerabat laki-laki yang sudah menjadi saudara ki, kamu wahai perempuan gitu ya, karena udah tersambung secara nasab keluarga gitu ya. Itu menurut lugha yang masyhur gitu ya. Tapi menurut sebagian lugha yang tidak masyhur, ternyata ada takrif lain. Hamun itu tidak ditakrifkan menjadi aqribuz zauj. Tapi ada yang mengatakan hamun itu takrifnya adalah aqribuz zauj waz zaujah. Ada juga yang mentakrifkan aqribuz zaujah. Artinya kalau dari sini maka kita bisa simpulkan bahwasanya kita boleh membaca dua wajah. Boleh membaca hamu ki, boleh membaca hamu ka. Tetapi alal ahsan gitu ya, akan lebih baik kita membaca hamuki karena itu menggunakan lugha yang masyhur gitu ya. Tapi kalau ada yang membaca hamuka, kita tidak perlu menyalahkan. Jaro berlaku. Apa yang berlaku? Kullun. Maksudnya adalah kullul madhkur gitu ya. Artinya apa yang tadi sudah disebutkan, abun, akhun, hamun, fu dan dzu gitu ya. Mudhafan dalam keadaan mudhaf gitu ya. Mufradan dan dalam keadaan mufrad berarti bukan musanna, bukan jamak. Kemudian mukabbaran dalam keadaan mukabbar berarti bukan mushaghar. Berarti tidak boleh abun, akhun, hamun, fu dan dzu datang dengan sifat tasghir, tidak boleh seperti ubay gitu ya. Abun jadi ubay, tidak boleh gitu ya. Karena kalau sudah menjadi ubay, maka i'rabnya bukan lagi menggunakan huruf tetapi menggunakan harokat. Ini 3 syarat yang harus terpenuhi di dalam asmaul khamsah. Sebenarnya oleh musonif kitab-kitab lain bukan 3 syarat, tapi lebih tepatnya ada 4 syarat. Hanya saja Nazim di sini meringkas 2 syarat menjadi 1 syarat. Apa? Yaitu terdapat 2 syarat di dalam kitab-kitab lain. Yaitu apa?
mudhofan, yang pertama. Kemudian yang kedua, idhofatuhu li ghairi ya'il mutakallim. Berarti di sini Nadim sedang meringkas dua syarat ini dengan apa? Dengan mudhof saja. Artinya mudhof ini mewakili syarat pertama, yaitu apa? Kaunuhu mudhofan wa kaunuhu wa kaunu idhofatiha gitu, atau wa kaunu idhofatihi li ghairi ya'il mutakallim gitu ya. Berarti di sini disebutkan 3 syarat, tetapi untuk mewakili 4 syarat. Nah, 4 syarat ini 4 syarat yang berlaku bagi kelima-lima asmaul khamsah tersebut. Ya, abun, akhun, hamun, fu dan dzu berlaku bagi kelima-limanya. Artinya syartun mukhtasun lihadil arba'ah gitu ya, yang dimiliki oleh 4-4-nya. Tetapi ada syarat yang dimiliki oleh sebagian saja, khusus tidak dimiliki oleh sebagian yang lain di dalam asmaul khamsah. Oke. Yang pertama adalah fu ya. Fu di sini ketika menjadi asmaul khamsah, syaratnya ketika diidhofahkan mimnya tidak boleh dimunculkan. Ya, mimnya tidak boleh dimunculkan. Ketika mimnya dimunculkan, maka alamat i'rabnya bukan lagi menggunakan huruf, tetapi menggunakan harokat gitu ya. Contohnya dzaka famuka. Dzaka famuka. Berarti alamat i'rabnya bukan lagi wawu, tetapi menggunakan dhamma gitu ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan mim, artinya membuang mim, maka di situ berlakulah menjadi asmaul khamsah. Hadza fuka gitu ya. Oke. Kemudian dzu gitu ya. Dzu juga memiliki syarat khusus berbeda daripada yang lain, yaitu apa? Dzu harus diidhofahkan kepada isim jenis yang ghair sifat. Isim jenis yang ghair sifat. Isim jenis tadi sudah kita lewati gitu ya. Ketika dikatakan isim jenis ghair sifat, berarti mengeluarkan sifat, kemudian mengeluarkan alam. Berarti tidak boleh dzu yang masuk ke dalam asmaul khamsah diidhofahkan kepada alam gitu ya. Alam itu kan berarti nama orang gitu ya. Dan alam sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang alam syakhsi dan ada yang alam jenis gitu ya. Alam syakhsi seperti halnya nama kita. Artinya secara makna ketika dikatakan Zaid misalnya, maka sudah tertentu kepada orang yang dinamakan Zaid gitu ya. Sedangkan alam jenis secara makna gitu ya, secara makna belum tertentu kepada suatu afrod gitu ya. Artinya ketika dikatakan, misal kita menggunakan kalimat Usama gitu ya. Usama itu kan sama dengan Asad gitu ya, atau hewan buas gitu ya. Maka ketika dikatakan Usama gitu ya, maka secara makna belum tertentu kepada hewan yang sudah jelas gitu ya, tetapi masih umum. Oke. Maka dari sini, lalu apa perbedaan isim jenis dengan alam jenis? Kalau secara makna ternyata sama-sama belum tertentu kepada suatu afrod gitu ya. Maka perbedaannya seperti ini. Dikatakan isim jenis karena dia secara lafaz dan secara makna semuanya nakirah. Seperti halnya kitabun. Ketika dikatakan kitab, maka secara lafaz dia menjadi nakirah. Kenapa dikatakan nakirah? Karena dia tidak boleh menjadi mubtada. Dia tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi shahibul hal gitu ya. Pokoknya dan seterusnya, sifat-sifat yang mengharuskan keberadaan suatu makrifat di dalam suatu kedudukan i'rab gitu ya. Berarti ketika dikatakan dia nakirah secara lafaz, berarti tidak boleh menempati kedudukan mubtada, menempati kedudukan shahibul hal. Kemudian isim jenis juga nakirah secara makna. Kenapa dikatakan nakirah secara makna? Li'annahu lam yakhtassu biwahidin min afrodi jinsihi, karena dia belum tertentu kepada afrod di dalam jenisnya. Artinya ketika dikatakan kitab yang mana belum tertentu. Kitab yang dimiliki si A kah? Kitab yang dimiliki si B kah? Belum tertentu gitu ya. Berarti secara makna dan secara lafaz di dalam isim jenis semuanya nakirah. Gitu ya. Berarti isim jenis berhak untuk mendapatkan al ketika membutuhkan sifat makrifat, ketika ingin dirubah menjadi makrifat. Tetapi kalau alam jenis dia dikatakan makrifat, bukan nakirah secara lafaz. Artinya ketika Usama
sekalipun maknanya bukan ma'rifat, gitu ya, tetapi Usamah berkedudukan menjadi mubtada, kemudian menjadi sahibul hal, gitu ya, maka dia boleh. Dan Usamah tidak boleh kemasukan alif lam li ta'rif. Kenapa? Karena dia sudah ma'rifat secara lafaz, gitu ya. Tetapi secara makna dia tetap nakiro. Karena Usamah belum tertentu kepada suatu afrod. Itu perbedaannya. Jadi kalau alam jenis dia ma'rifatun lafdon nakiratun maknan. Kemudian sedangkan yang tadi alam syaksi itu ya. Nah, kalau alam syaksi secara lafaz dan secara makna semuanya ma'rifat. Ya, secara lafaz dan secara makna semuanya ma'rifat gitu ya. Artinya dia tidak membutuhkan al lagi gitu ya. Kemudian dia secara makna juga sudah tertentu kepada suatu afrod dan dia juga boleh berkedudukan sebagai mubtada, sahibul hal dan seterusnya. Oke. Itu perbedaan antara isim jenis, alam jenis dan alam syaksi. Nah di sini dzu itu hanya bisa diidofahkan kepada isim jenis selain sifat. Gitu ya. Berarti tidak boleh kita katakan ketika dzu menjadi asmaul khamsah tidak boleh dikatakan dzu zaidin, tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh juga kita katakan dzu doribin. Tidak boleh, gitu ya. Karena itu semua tidak masuk ke dalam syarat. Kemudian syarat kedua daripada dzu yang terkhusus bagi dia adalah harus bermakna sahib. Harus bermakna sahib. Tidak boleh bermakna mausul. Ya, tidak boleh bermakna mausul. Kenapa? Karena kalau bermakna mausul maka dia menjadi isim mausul, bukan lagi menjadi asmaul khamsah. Kemudian ketika dzu bermakna sahib gitu ya, kemudian dzu yang bermakna mausul maka tidak masuk ke dalam asmaul khamsah. Berarti dzu yang masuk ke dalam isim mausul adalah dzu yang bersambung dengan isim sifat. Misal dzu doribin, orang yang dzu doribun, orang yang memukul gitu ya. Zaidun dzu doribun gitu ya. Berarti Zaid adalah orang yang memukul gitu ya, bukan lagi bermakna orang yang mempunyai orang yang memukul, nggak bisa gitu ya. Oke. Itu maksud daripada dzu gitu ya. Lah, dzu yang bermakna mausul ini menurut para sebagian ulama itu diibarahkan oleh sebagian ulama dikatakan sebagai dzu ta'iyah. Dzu ta'iyah. Karena dzu yang bermakna mausul itu sering digunakan oleh qabilah ta'i ya. Makanya dikatakan dzu ta'iyah. Berarti dzu yang di dalam asmaul khamsah bukan dzu ta'iyah atau bukan dzu yang bermakna mausul ya. Kemudian asal daripada dzu sendiri ternyata para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan asal dzu adalah zawu. Ini menurut pendapat Imam Khalil. Ada yang mengatakan bahwasanya asal dzu adalah zawa. Itu menurut pendapat Imam Sibawayh. Jadi menurut Imam Khalil asalnya adalah zawu. Menurut Imam Sibawayh asalnya adalah zawa. Kemudian setelah melalui proses iqlal gitu ya, maka jadilah kedua-duanya bertemu pada satu titik, yaitu bisa dibaca dzu gitu ya ketika diidhofahkan atau bisa masuk ke dalam asmaul khamsah gitu ya setelah melalui perubahan iqlal gitu ya. Oke. Kemudian jaro kullun gitu ya. Mudhafan mufradan mukabbar ay mudhafan idhafatuhu li ghairi ya'il mutakallim. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif gitu ya. Kemudian alif di dalam musanna. Alif itu di dalam musanna atau tempatnya adalah musanna seperti halnya zaidan. Ibarah yang disampaikan oleh Nadim menggunakan diksi musanna itu lebih afdol daripada ibarah yang disampaikan oleh Shahib Jurumiyah yang menggunakan diksi tasniyah gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya para syurrah yang mensyarah kitab Jurumiyah mengatakan yang diinginkan daripada tasniyah adalah isim maf'ulnya, yaitu musannanya. Artinya di situ secara lughah menggunakan majaz ternyata. Walaupun secara uraf masih dikatakan hakikat, gitu kan ya? Karena terbiasa kita menggunakan masdar, tetapi menginginkan
makna isim maf'ul secara uruf, artinya hakikatnya hakikat urfiyah, tetapi secara lughah itu tetap dikatakan sebagai majazun lughawiyah, gitu ya. Maka di sini ketika menggunakan ibarah musanna lebih tepat karena secara lughah dia sudah menjadi hakikat. Wa fil musanna Zaidani. Oke. Kemudian di dalam jamak mudzakkar salim juga sudah kita sebutkan bahwasanya dia memiliki mulhaq, gitu ya. Memiliki mulhaq ada 4 gitu. Di dalam musanna juga memiliki mulhaq. Artinya sebenarnya secara takrif dia tidak berhak masuk ke dalam musanna. Akan tetapi karena dia secara surah memiliki kesamaan dengan musanna, maka dia diikutkan hukum i'rabnya ke dalam musanna, gitu ya. Yang pertama adalah isim yang menunjukkan musanna tetapi tidak bisa dipisah. Seperti halnya isnani dan isnatani, ya kan? Dia isim menunjukkan makna 2. Tetapi ketika dipisah tidak bisa. Seperti halnya kalau di dalam jamak kita mengenal adanya isim jamak, gitu ya. Ketika dipisah nggak ada mufradnya. Begitu juga isnani. Apakah mufradnya isnun? Tidak. Sama sekali tidak memiliki mufrad. Adapun kalau kita katakan mufradnya wahid, wahid bukan secara surah saja sudah bukan isnan, gitu ya. Artinya dia tidak bisa menjadi mufrad daripada isnan, gitu ya. Kemudian ada isim yang menunjukkan 2, tetapi ketika dipisah ternyata bagian-bagian daripada pisahannya tidak sama dengan asalnya. Seperti apa? Seperti Umaron, gitu ya. Atau seperti abawan, gitu ya. Abawan dipisah bisa nggak? Memiliki mufrad nggak? Punya. Mufradnya apa? Abawan. Ketika dipisah ada mufradnya, yaitu berupa abun dan umun. Berbeda dengan tadi kalau isnani sama sekali tidak bisa dipisah. Isnun nggak ada. Wahid nggak ada juga. Tapi kalau abawan bisa dipisah, abun dan umun. Hanya saja ketika dipisah ternyata antara afrod yang satu atau pisahan yang satu, pecahan yang satu dengan pecahan yang lain tidak sesuai surahnya dengan abawan, yaitu berupa umun. Nah, maka ketika ibarah-ibarah seperti abawan inilah maka dimulhaqkan i'rabnya ke dalam musanna, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah masummiya bil musanna. Isim yang digunakan sebagai nama, gitu ya. Dan isim tersebut adalah isim musanna. Misalnya ada seorang laki-laki lahir kemudian dinamakan sebagai Kholidan. Kan secara surah adalah musanna, tetapi dia sudah dijadikan sebagai alam, gitu. Maka dalam hal ini dia i'rabnya diikutkan kepada musanna, gitu ya. Berarti ketika mansub ya bisa dibaca Kholidaini, gitu ya. Kholidaini. Oke. Kemudian yang keempat adalah kila dan kilta. Kila dan kilta ketika diidhofahkan kepada isim domir. Ketika diidhofahkan kepada isim domir, bukan kepada isim dohir. Tidak boleh kita katakan kilai Zaidin wa Amrin. Tidak boleh. Karena kalau diidhofahkan kepada isim dohir maka kila mabni, ya, mabni ala sukun, yaitu apa? Kila, karena alifnya tidak menerima harokat, gitu ya. Maka ketika diidhofahkan kepada isim dohir maka dia mabni. Tapi ketika diidhofahkan kepada isim domir maka dia berlaku i'rabnya musanna. Artinya ketika rafa dibaca alamatnya menggunakan alif, ketika nasab dan jar menggunakan ya, gitu ya. Oke, itu mulhaq daripada musanna, gitu ya. Oke, kemudian wan nunu fil mudhari'il ladzi urif. Kemudian nun fil mudhari itu berada di fi'il mudhari alladzi urifa, yang diketahui. Urifa biyaf'alani, berarti ba-nya ta'alluq kepada urifa. Biyaf'alani taf'alani antuma. Antuma di sini sebenarnya pelengkap wazan saja, gitu ya. Cuma kalau kita ingin berikan mauqi i'rab ya secara kedudukan berarti antuma sebagai taukid, gitu ya, daripada taf'alani, gitu. Taf'alani kan sudah ada domirnya, ya kan, sudah ada domirnya. Kenapa diberi antuma lagi sebagai fa'il? Itu bukan fa'il, itu sebagai taukid. Artinya taf'alani siapa? Ya kamu berdua ini loh, kamu loh. Nah, itu menjadi taukid. Wa yaf'aluna taf'alu ma'huma, gitu ya. Yaitu tambahan juga, cuma kalau kita ingin beri mauqi i'rab berarti ma'huma sebagai hal, gitu ya. Hal dari yaf'alani dan
yaf'aluna dan taf'aluna. Mahuma dalam keadaan besertaan dengan huma. Huma yang mana? Yaf'alani dan taf'alani yang pertama ya. Yaf'alani dan taf'alani yang pertama ya. Berarti sahibul halnya adalah yaf'aluna dan taf'aluna. Kemudian mahuma, humanya kembali ke yaf'alani dan taf'alani. Kemudian yang kelima adalah wataf'alina ya. Atau yang bersambung dengan ya muannas mukhatabah ya. Tarhamina, contohnya gitu ya. Ini ada takdiran nahwu. Contohnya adalah lafaz tarhamina gitu ya. Hali gitu ya. Oh, berarti seakan-akan ingin mengatakan, misal kita ambil contoh yahin atau wahai seorang perempuan, tarhamina hali. Engkau sudah memberikan belas kasih hali kepada keadaan saya gitu ya. Kepada keadaan saya. Hali berarti menjadi maf'ulun bihi daripada tarhamina. Kalau kita melihat kedudukannya sebagai contoh. Kemudian washtaharatlah, fiil-fiil ini terkenal bil khamsatil af'ali dengan nama af'alul khamsah gitu ya. Ba-nya berarti ta'alluq kepada ishtaharat. Oke, babu alamatin nasbi. Kemudian bab alamat nasab. Linnasbi khamsun qala an-nadhim rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Linnasbi khamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadif fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi' illa kahindatin fa fathuhu muni' waj'al linasbil khamsatil asma alif fansib bi kasrin jam'a ta'nitsin urif wa nasbu fil ismi alladhi qad sunniya wa jam'i tadhkirin musahhahin biya wal khamsatul af'alu haitsu tantashib fa hadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Oke, lin nasbi itu dimiliki oleh nasab khamsun menjadi mubtada. 5 alamat gitu ya. Wahia, adapun khamsun tadi gitu, menjadi mubtada, itu fathatun menjadi khobar. Fathatun yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah. Kemudian yang keempat adalah ya. Summa nunun tanhadif. Kemudian alamat yang kelima adalah nun. Ingat ya, alamatnya adalah nun. Baru nunnya yang seperti apa? Lah itu yang berbeda-beda gitu ya. Nunun tanhadif. Tanhadif yang terbuang. Berarti bukan yang subut gitu ya. Bukan yang sabit gitu ya. Fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi. Kalau kita rapikan berarti fansib ma bi dhammin qad rufi. Nasobkanlah isim atau fiil qad rufi'a yang telah dirofakan bidhammin dengan dhammah. Bifathin, nasobnya dengan apa? Bifathin. Berarti ba yang terdapat di dalam bifathin ta'alluqnya kepada fansib. Kemudian ba yang terdapat di dalam dhammin ta'alluqnya kepada rufi'. Ya, biar tidak salah paham gitu ya. Berarti apa saja yang marfu dengan dhammah di dalam alamat nasab, yaitu isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannas salim, kemudian fiil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, syai' yang ada 5 itu. Oke. Illa, kecuali gitu ya. Berarti daripada 4 isim atau fiil yang saya sebutkan tadi, dikecualikan satu yang alamat nasabnya tidak menggunakan fathah, yaitu apa? Illa kahindatin, kecuali seperti halnya. Wah, berarti kalau seperti halnya yang diinginkan daripada mustasna di sini adalah jamak muannas salim gitu ya. Illa kahindatin berarti illa jam'al muannasis salimah gitu ya. Kecuali jamak muannas salim. Kahindatin seperti lafaz hindat. Kenapa? Karena alamat nasabnya menggunakan kasrah. Fafathuhu muni, maka fafatuhu, maka fathahnya jamak muannas salim boleh kembali ke jamak muannas salim yang ditakdirkan, atau boleh fafatuhu, maka fathahnya berarti fathah daripada hindat gitu ya, yang mewakili contoh-contoh yang lain. Muni itu ditolak, berarti itu tidak diterima gitu ya, menjadi khobar daripada fafatuhu. Kemudian waj'al linasbil khamsatil asma alif. Kalau kita rapikan, waj'al alifan, jadikanlah alif linasbil khamsil asma, untuk menasobkan asmaul khamsah ya.
sudah kita lewati. Kemudian wansib bikasrin jam'a ta'nitsin urif. Kalau kita rapikan berarti wansib jam'a ta'nits, nasobkanlah jamak ta'nis, berarti menjadi maf'ulun bihi jamak ta'nisnya. Urifa yang sudah diketahui, artinya yang sudah kita bahas sebelumnya. Bikasrin, nasobkan dengan apa? Dengan kasroh. Seperti contoh tadi Hindat, alamat nasobnya menggunakan kasroh. Oke. Kemudian wanasbu fil ismil ladzi qad sunniya, adapun i'rab nasab itu fil ismi berada di dalam isim, ya. Alladzi yang qad sunniya, yang ditasniyahkan, ya, yang ditasniyahkan, wa jam'i tadhkirin, gitu ya, wa jam'i tadhkirin, dan wa jam'i tadhkirin itu atofnya ke dalam ismun fil ismi wa fi jam'i tadhkirin, gitu ya. Berarti nasab itu tempatnya berada di isim yang ditasniyahkan, berarti isim atau musanna, gitu ya, dan berada di jamak mudzakkar salim, gitu ya. Cuma salimnya di sini digantikan atau diwakili oleh mushahhah. Mushahhah berarti ghair mukassar, ya. Mushahhah berarti ghair mukassar, berarti bukan jamak mudzakkar yang taksir, gitu ya. Biya'in lah. Alamatnya nasabnya menggunakan apa? Menggunakan ya. Berarti baknya di sini ta'alluqnya kepada makna nasab. Karena nasab sendiri sudah menjadi nama i'rab, gitu ya. Kalau kita katakan ta'alluqnya kepada nasbun, bagaimana mungkin nasbun sudah menjadi nama, sudah menjadi alam, sudah menjadi istilah. Kalau menjadi istilah berarti sudah hilang makna hadasnya. Berarti kita katakan biyain, baknya ta'alluq kepada makna asal daripada nasab, yaitu apa? Wansib, gitu ya. Kepada wansib. Karena kalau wansib memiliki hadas, kalau menjadi hadas, kalau memiliki makna hadas berarti dia bisa menjadi tempat ta'alluq daripada huruf jar. Oke, biyain menggunakan ya, gitu ya. Oke. Kemudian wal khamsatul af'alu haitsu tansasib, kemudian af'alul khamsah, ya, menjadi mubtada, haitsu tansasib, sekiranya dia nasobkan atau ternasobkan. Haitsu di sini menjadi dzaraf, gitu ya. Haitsu menjadi dzaraf. Berarti kalau kita i'rabi haitsu di dalam i'rabnya, maka i'rabnya adalah haitsu mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun fihi atau dzarfun, gitu ya. Berarti dia mabni dhammah, gitu ya. Tetapi dia punya mahal. Berarti haitsu i'rabnya adalah i'rab mahalli, bukan labdi dan juga bukan takdiri. Artinya memang dia mabni selamanya menggunakan dhammah, tetapi secara kedudukan dia mansub. Mansubnya apa? Karena dia menjadi dzaraf, gitu ya. Menjadi dzaraf. Artinya secara makna dia adalah memiliki kandungan makna fi di dalamnya. Ya. Tantasib. Lah kemudian ciri khas lain daripada haitsu yang mana dia menjadi dzaraf kan membutuhkan adanya maf'ulun bihi, gitu ya. Kalau di kalimat-kalimat lain yang menjadi dzaraf, maf'ulun bihinya adalah berupa isim. Kalau haitsu, maf'ulun bihinya adalah berupa jumlah, bukan berupa isim. Berarti jumlah tansibu dan fa'ilnya memiliki mahal juga. Mahalnya apa? Mahalnya adalah jar, karena dia berkedudukan sebagai mudhafun ilaihi atau majrurun bi haitsu, gitu ya. Oke. Tantasib, haitsu tantasib, sekiranya dia ternasobkan, fahadzfu nuni, maka jumlah yang datang setelah fa sampai akhir ini menjadi khobar daripada wal khamsatul af'al. Kemudian fahadzfu nuni, lah kemudian setelah itu kita tafsil lagi. Fahadzfu nuni, nunir raf'i ini menjadi mubtada. Maka membuang nun rafa, artinya nun yang tetap bertahan ketika rofa, gitu ya. Mutlakon secara umum berarti tidak ditafsilkan, gitu ya. Maksudnya beliau tidak ingin menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan secara tafsil pada pembahasan sebelumnya, gitu ya. Yajib, maka itu wajib. Yajib menjadi khobar daripada hadfu. Artinya membuang nun rofa itu wajib. Berarti alamatnya adalah nun yang mahdhufah. Nun mahdhufah.
Hanya saja kita tidak boleh terkecoh kalau kita menjumpai adanya fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf ilat wawu seperti ya'funa, ya. Ya'funa. Karena ya'funa secara surah dia menyerupai dengan af'alul khamsah gitu ya. Kalau kita menganggap wawunya di situ menjadi wawu jamak gitu ya. Cuma di satu sisi wawunya di situ sebenarnya adalah wawu yang asli gitu ya. Berarti nun yang jatuh setelahnya bukan nun alamat, tapi adalah nun jamak niswah gitu ya. Maka kalau surahnya seperti ya'funa, surahnya memang mirip dengan af'alul khamsah, tapi dia sebenarnya bukan af'alul khamsah karena nun di situ bukan nun yang menjadi alamat i'rab, tetapi nunnya adalah nun jamak niswah seperti halnya kalimat yadribna. Ya kan? Seperti halnya kalimat yadribna. Ya'funa juga sama. Kenapa di situ surahnya mirip dengan af'alul khamsah? Ya karena huruf terakhirnya berupa wawu gitu ya. Yadribna. Kalau di dalam yadribna kan jelas baknya disukun. Nah, kalau berupa wawu ya'funa gitu ya. Jadi seakan-akan wawunya mirip dengan wawu jamak, padahal tidak. Sebenarnya dia wawu yang asli. Oke, kemudian babu alamatil khafdi. Kemudian bab alamat khafd. Qala an-nazimu alamatul khafdi allati biha dhabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat. Faqfid bi kasrin ma minal asma' urif fi raf'ihi bi dhammi haitsu yansharif. Waqfid bi ya'in kullama biha nusib wal khamsatal asma' bi syartiha tusib. Waqfid bi fathin kullama lam yansharif mimma bi wasfil fi'li sara yattasif bi an yahuza lismu illataini aw illatan tughni anithnataini fa alifut ta'nisi aghnat wahdaha wa sighatul jam'i alladhi qad intaha wal illatani alwasfu ma adlin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif wa hadhihi thalathu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma al-ajam kadzaka ta'nithun bima adal alif fa in yudhaf aw ya'ti ba'da al-surif. Oke, bab alamat khafd. Alamatul khafdi. Alamat khafd allati yang biha dengan alamat tadi berarti hanya kembali ke alamat. Indobat. Dobit itu kan makna asalnya adalah pagar. Berarti sesuatu yang membatasi wilayah tertentu gitu ya. Berarti ketika dikatakan dobit berarti maknanya adalah batasan. Artinya ketika tidak sesuai dengan dobit berarti dia keluar daripada batas yang sudah ditentukan. Berarti ketika dikatakan allati bihan dobat, berarti alamat ini tatamayyazu bi ghairihi, yang bisa membedakan dia dengan i'rab yang lain. Itu maksud daripada indobat atau yang kita kenal dobitnya. Kasrun itu menjadi khobar daripada alamat. Kasrun wa ya'un summa fathatun faqat. Ada 3 kasrah, ya dan fathah. Yang menjadi masalah ketika kita melihat secara zahir adalah ternyata khobar daripada alamat itu berupa jamak. Yaitu apa? Kasrah, ya dan fathah. Ada 3 kan? Berarti dia jamak kan? Sedangkan alamat sendiri, alamah ya, yang disampaikan oleh Nadim berupa mufrad. Kita mengenal kaidah antara mubtada dan khobar harus sesuai. Ketika mubtadanya satu atau mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Ketika mubtadanya mutsanna, maka khobarnya juga mutsanna dan seterusnya. Ternyata kita menjumpai ini tidak sesuai antara mubtada dengan khobar. Maka kita katakan, kita jawab bahwasanya kita memiliki kaidah al-mufradu idza udifa ila ma'rifatin ya'um. Isim mufrad ketika diidhofahkan, idza udifa ila ma'rifatin, ketika diidhofahkan kepada ma'rifat ya'um, maka dia akan memiliki makna banyak gitu ya. Ya'um, ya kan umum gitu ya. Berarti sekalipun secara zahir antara mubtada dengan khobar tidak tatobuk atau tidak sama gitu ya, tetapi secara makna sudah tatobuk gitu. Artinya di dalam mubtada khobar, kesesuaian antara mubtada dan khobar itu tidak diwajibkan kesesuaian secara lafaz. Yang penting kalau secara makna sudah ada kesesuaian maka cukup.
Berarti di sini hasolat tatobuk ma. Nah, sudah ada kesesuaian walaupun secara makna, maka sah. Boleh dikhobari dengan jamak, dengan sesuatu yang banyak. Kemudian fakot. Nah, ini fakot ini yang jarang kita yang sering kita remehkan i'robnya. Padahal penting kita mengetahui i'rob daripada fakot gitu ya. Fa di dalam fakot dinamakan oleh para ulama sebagai fa litazyinil lafz. Fa yang menjadi hiasan di dalam suatu lafaz gitu ya. Bukan fa ibtida, bukan juga fa atof, tapi dia namanya adalah fa litazyinil lafzi, untuk menghiasi suatu lafaz. Fa ini sama seperti halnya fa yang terdapat di dalam fa aktsara, fa shaidan. Itu semuanya fa litazyinil lafzi. Ya. Kedudukannya apa? Ya jelas, dia kedudukannya mabni gitu ya, karena nggak punya mahal sama sekali, dia nggak punya mahal sama sekali. Kemudian qad. Qad adalah isim fi'il mudhari. Ya. Isim fi'il mudhari gitu ya. Kita sudah lewati bersama bahwasanya kalimat terdiri dari 3, isim, fi'il dan huruf gitu ya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan taksim daripada kalimat lebih layak bukan 3 saja, tapi ada 4. Ini pendapat yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far bin Shabir yang mengatakan taksim daripada kalimat itu bukan 3, tapi ada 4. Ditambahkan apa? Ditambahkan adanya isim fi'il. Berarti ada isim, fi'il, huruf, dan isim fi'il. Atau yang menurut Imam Abu Ja'far bin Shabir, beliau mengatakan namanya bukan isim fi'il lagi, tapi namanya adalah khalifah. Namanya adalah khalifah. Hanya saja pendapat ini dilemahkan oleh jumhur ulama. Kenapa? Karena pada akhirnya isim fi'il itu bisa dimasukkan ke dalam isim gitu ya. Bisa dimasukkan ke dalam isim. Nah, contohnya seperti halnya qad gitu ya, seperti halnya qad. Dia maknanya adalah fi'il. Kenapa dikatakan fi'il? Karena dia punya hadas. Qad ini punya makna hadas yakfi, cukup gitu ya. Kemudian secara zaman dia juga punya makna zaman. Zamannya apa? Zaman mudhari, yaitu zaman hal dan zaman istiqbal gitu ya. Oke. Maka di sini ketika dikatakan qad, maka qad di sini memang mabni, isim fi'il mudhari mabniun ala dhammi. Berarti apa? Dia nggak punya mahal juga. Oke, kemudian fakhfid bi kasrin ma minal asma urif. Fakhfid bi kasrin ma minal asma urif. Khafadkanlah ma minal asma urif. Maknya di sini adalah sudah diberikan bayan gitu ya, sudah diberikan penjelasan. Maknya di sini apa sih minal asma? Oh, berarti minnya adalah min bayan ya, berupa asma. Khafadkan dengan apa? Dengan dikasrin, dengan kasroh. Nusib kullama biha nusib gitu ya. Wakhfid. Ya, wakhfid biya'in kullama biha nusib. Khafadkanlah dengan ya setiap makles. Saya malah baca yang di bawahnya. Wakhfid dikasrin ma minal asma urif. Khafadkanlah dengan kasroh setiap isim urifa yang diketahui fi raf'ihi, di dalam rofaknya. Di dalam rofaknya nya kemana? Hu-nya kembali ke ma. Bidommi ya, rofaknya bidommi dengan domma. Oh, berarti ba-nya ta'alluq kepada rofa, bukan kepada khafad, bukan. Haitsu yansorif, sekiranya dia yang sorif gitu ya. Yang sorif berarti tersorofkan. Maka pertama kali kita perjelas dulu bahwasanya makna sorof menurut ulama sorof dan menurut ulama nahwu itu berbeda. Jangan makna sorof. Makna sorof menurut ulama tasrif, kita pakai nama ilmu sorof yang lain ya, biar nggak sama gitu, tentunya. Makna sorof menurut ulama tasrif dan menurut ulama nahwu itu berbeda, gitu ya. Makna sorof menurut ulama tasrif adalah perubahan dari sighot tertentu ke sighot yang lain. Ya, misal perubahan daripada fa'ala menjadi fa'ilun, itu namanya sorof menurut ulama tasrif ya. Menurut ulama nahwu makna sorof berbeda lagi. Makna sorof menurut ulama nahwu adalah tanwin dan kasroh. As-sorfu huwa tanwinu wal kasroh. Maka ketika dikatakan isim ghairu munsharif,
Berarti isim yang tidak tersorofkan, oh berarti isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Itu makna sorof menurut para ulama nahwu, gitu ya. Oke. Haitsu yansorif, sekiranya dia munsorif. Oke, kita ulang terlebih dahulu. Isim-isim yang rofaknya menggunakan doma itu apa saja sih? Ada isim mufrad, ada jamak taksir, kemudian ada jamak muannas salim. Kalau isim mufrad jelas, kita mengetahui ada yang munsorif dan ada yang ghair munsorif, gitu ya. Munsorif seperti Zaid, ghair munsorif seperti Yazid, gitu ya. Kemudian jamak taksir, kita menjumpai ada yang munsorif, ada yang ghair munsorif. Yang munsorif kita bisa menjumpai misal jamak taksir apapun itu. Ya misal kita katakan kutub, gitu ya. Yang ghair munsorif berarti seperti masajid, gitu ya. Itu yang ghair munsorif. Lah yang menjadi muskilah adalah jamak muannas salim. Kenapa di sini musonif mengatakan atau Nabi mengatakan haitsu yansorif? Padahal yang bisa disifati atau yang bisa disifati munsorif itu hanya isim mufrad dan jamak taksir saja. Kalau jamak muannas salim tidak bisa disifati dengan munsorif atau ghairu munsorif, karena sedari awal jamak muannas salim dikatakan semuanya munsorif, gitu ya. Karena apa? Karena dia alamat nasabnya adalah kasroh, tanwin lagi. Nah, berarti dia munsorif dong, gitu ya. Maka kita jawab, oke, secara dohir memang pendapat atau kalam Nadim ini salah, kurang tepat, kurang tepat. Ya. Tetapi ternyata secara tadqiq kalam Nadim sedang menegaskan suatu hukum i'rab tertentu yang perlu kita perhatikan, bahwasannya memang menurut jumhur ulama atau yang dohir, pendapat yang dohir mengatakan jamak muannas salim tidak bisa disifati dengan munsorif atau ghairu munsorif. Artinya semuanya munsorif. Tetapi secara tadqiq ternyata jamak muannas salim ada yang bisa masuk ke dalam ghairu munsorif. Seperti apa? Seperti anak yang lahir kemudian dia dinamakan sebagai muslimat, atau seperti halnya nama kota menggunakan jamak muannas salim seperti Arafat, gitu ya. Ya kan? Maka di sana sudah mendapatkan kita akan masuk ke dalam pembahasan ilat. Saya nggak bisa menjelaskan ini kalau kita belum menjelaskan yang ada di papan tulis, gitu ya. Yang kita masuk ke penjelasan papan tulis dulu ya. Kita skip dulu penjelasan ini, kita lihat penjelasan di papan tulis. Bisa digeserin dikit ya. Oke. Ini mungkin tasjir hanya memudahkan saja ya. Saya sendiri tasjir ini nggak punya sanad gitu. Karena tasjir ini saya simpulkan sendiri, gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan sanad dari mana, ya nggak ada sanad Malaysia. Gitu. Jadi ya insya Allah ini memudahkan saja lah, gitu ya. Karena hukum i'rab yang dimiliki oleh isim, hukum asalnya ya sudah mafhum lah i'rab, gitu. Kalau isim, kalau fi'il berarti tafsil. Kemudian kalau huruf adalah bina. Bina, kenapa dikatakan bina? Karena memiliki dua ilat yang sudah kita lewati pada pertemuan kedua. Yang pertama adalah ilat wadha, yang kedua adalah ilat maknawi, gitu ya. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan enggak cuma dua, ada lagi ilat yang lain. Cuma bagi tahapan kita belajar imriti cukup mengetahui dua ilat saja, yaitu wadha dan makna, yang mana maknanya nanti yaqo dan lam yaqo, gitu ya. Makanya saya katakan li'illataini madhkurataini. Ya, itu biar kalian merujuk ke daras yang kedua sendiri. Oke, kemudian untuk fi'il sendiri saya lebih memilih pendapat ulama Kufah, gitu ya. Pendapat ulama Kufah yang mengatakan fi'il amr itu tidak ada. Maksudnya fi'il amr itu bukan kisem daripada fi'il langsung. Bukan kisem daripada fi'il langsung. Kenapa? Karena fi'il amr hakikatnya menurut ulama Kufah dia majzum, ya. Dia majzum bukan karena asalnya dia memang mabni alama juzima bihi. Bukan, tapi karena dia memiliki takdiran berupa apa? Berupa lam amr. Memiliki takdiran berupa lam amr. Itu menurut ulama Kufah. Berbeda dengan menurut ulama Basrah yang mengatakan dia bukan mu'rab. Dia mabni. Mabninya dengan apa? Mabninya dengan alamat jazm. Artinya alamat jazm sebagai bentuk mabninya, gitu ya. Bukan jazm sebagai i'rabnya, gitu ya. Itu menurut ulama Basrah. Saya ambil menurut ulama Kufah saja. Lah, menurut ulama Madi, menurut kurang. Di sini bina ya.
tadi jelas bina gitu, karena dia mabni alal fathi gitu ya. Kemudian mudhari, berarti kalau kita mengikuti pendapat ulama Kufah, berarti semua mudhari adalah mu'rab gitu ya, atau memiliki hukum i'rab gitu. Nah, oke. Kenapa fi'il memiliki dua hukum, yaitu bina dan i'rab gitu ya? Karena fi'il memiliki kekhususan, memiliki sebab yang tidak dimiliki oleh kalimat yang lain. Sebabnya adalah dua ilat. Dia memiliki dua ilat far'iyah yang far', berarti bukan asal, bukan ilatun asliyah, tapi dia ilatun far'iyah. Kemudian dua ilat yang far'iyah ini harus mu'tabar, bukan ilat yang ghair mu'tabar. Ya, tafsirnya nanti kita akan lihat di contoh. Misal nih, kita katakan di dalam fi'il, khususnya fi'il, dia memiliki dua ilat yang kembali ke lafaz dan kembali ke makna. Yang kembali ke lafaz ini berbeda pendapat antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Kalau ulama Basrah mengatakan ilat yang kembali ke lafaz adalah ishtiqaquhu minal masdar, karena dia diambil daripada masdar. Itu berarti ilat yang kembali ke lafaz. Nah, bukti dia far'un daripada aslun itu seperti apa? Karena gini, kalau dikatakan ilat secara lafaznya adalah ishtiqaquhu minal masdar, berarti fi'il dikatakan fi'il adalah mustaq. Ya enggak? Ya kan? Kemudian masdar apa? Masdar adalah mustaq minhu. Aywa. Berarti mustaq adalah far'un minal mustaq minhu. Ini yang kita maksudkan daripada illatun far'iyah, bukan illatun asliyah, karena mustaq far' daripada mustaq minhu. Oke, kemudian menurut ulama Kufah yang kembali ke lafaz ilatnya adalah syibhut tarkib. Kenapa syibhut tarkib? Karena di dalam fi'il sekalipun zahirnya dia tidak ada fa'il, cuma diucapkan yadrib, pasti dia membutuhkan tarkib. Artinya membutuhkan adanya nisbah, adanya penghukuman. Siapa yang memukul? Pukulan ini disandarkan kepada siapa gitu ya. Berarti dia syibhut tarkib. Dan tarkib sendiri adalah tarkib far'un. Dari apa? Anil ifrad. Far'un minal ifrad. Ini yang dikatakan sebagai ilatun far'iyah gitu ya. Oke. Adapun yang muktabar nanti kita akan paham ketika sudah masuk ke sini. Saya karena ini contohnya enggak pas untuk mencontohkan qaid muktabar gitu ya. Ini tulisannya apa nih? Muktabar. Inilah, anggap aja benar lah. Ya. Sedangkan ilat yang kembali ke makna adalah ihtiyajuhu ila fa'il li tamamil fa'idah, karena dia membutuhkan fa'il untuk melengkapi faidahnya. Artinya untuk bisa memahamkan orang yang mendengar gitu. Nah, ini namanya ilatun far'iyatun ya, yang terdapat di dalam ilatani far'iyatani yang terdapat di dalam fi'il ya. Andai saja nih ada kalimat huruf dan ada kalimat isim memiliki dua ilat yang sama persis. Jadi kalau sama persis berarti yang ini nih sama yang ini, maka dia bukan lagi menjadi isim dan bukan lagi menjadi huruf, tapi dia sudah harus menjadi fi'il. Cuma kalau sekedar kemiripan, maka tidak harus masuk menjadi fi'il gitu ya. Misalnya ada isim memiliki kesamaan dengan fi'il. Karena apa? Karena punya dua ilat, li'ilataini far'iyataini mu'tabarataini. Jadi kesamaannya hanya sampai titik ini saja, tidak sampai kepada titik sini, tidak. Paham nggak? Ya, misal kita katakan ini Khalid mirip sama Zaid. Apakah kita katakan Khalid dalam segala hal, dalam segala sisi, dalam segala bentuk mirip dengan Zaid? Tidak. Kemiripannya hanya satu sisi saja. Nah, begitu juga ketika dikatakan isim menyerupai fi'il, artinya tidak sama persis ilatnya, tetapi kemiripannya hanya sampai titik sini saja nih. Sampai titik dia kembali ke lafaz ilatnya, dia kembali ke makna satunya, ilatnya. Sampai situ saja. Oh, berarti ilat syibahnya adalah
li'illataini atau limutlaqil illataini far'iyataini mu'tabarataini. Artinya mutlak, masih belum terkhusus kepada ilat yang dimiliki oleh fi'il gitu ya. Karena dulu saya juga sempat bertanya, emang Yazid butuh fa'il ya? Gitu kan ya? Karena di sini dia ilatnya yang kembali kemana membutuhkan fa'il. Emang Yazid butuh fa'il ya? Kan dia udah nama orang, masa butuh fa'il? Oh, maksudnya adalah kesamaannya sampai titik sini saja, nggak sampai detail. Adapun detailnya kita akan masuk. Oke, maka di sini dikatakan isim idza syabahal harfa bunia wa idza syabahal fi'la muni'a. Muni'a dari apa? Muni'a minas sharf gitu ya. Muni'a minas sharf. Oke, kemudian isim ghair munsharif. Karena kenapa dikatakan isim ghair munsharif? Karena dia memiliki keserupaan dengan fi'il. Dari segi keserupaan dia memiliki dua ilat ya, far'iyah yang mu'tabarah secara umum, mutlak ilat gitu ya. Bukan secara khusus ilat harus sama persis dengan fi'il, bukan gitu ya. Yang pertama adalah ilatun taqumu maqaman ilatain. Kenapa dikatakan taqumu maqaman ilatain? Karena dua ilat yang kembali ke lafaz dan kembali ke makna sudah masuk di dalam bentuk di dalam jamak bisiwatil mutahal jumu' dan ta'nis bil alif. Oke, kita tafsir dulu. Ilat yang kembali ke lafaz di dalam jamak bisiwatil mutahal jumu' apa? Gak harus sama persis, yang penting kembali ke lafaz. Ilatnya apa? Ilatnya apa? Apa nih? Ilat yang kembali ke lafaz. Jamak atau muntahanya? Jamaknya. Ini jamak yang kembali ke lafaz, ya kan? Muntahanya yang kembali ke makna. Atau para ulama mengatakan maknanya adalah aqsa. Ya. Kenapa dikatakan aqsa? Karena jamak di sighatil muntahal jumu' adalah sighat jamak yang memberikan makna tidak bisa lagi dijamak. Misal, ketika kita katakan masajid, oh berarti masjidnya itu sangat banyak, tidak terkira. Tidak terkira, berarti sudah tidak ada batasan lagi. Berbeda ketika kita katakan gini, misal kita punya kalimat kalbun. Kalbun dia jamak. Punya jamak taksir berupa aklub. Berarti aklub ini masih terbatas antara 3 atau 10. Yang jelas masih terbatas. Ketika kita ingin mengibarahkan, anjingnya banyak banget lah, nggak terbatas. Ya sudah, pakai aja yang menggunakan sighah mutanjim. Berarti jadinya apa? Akali. Itu maksud daripada aqsa. Aqsa itu tidak terkira gitu ya. Itu makna yang kembali ke itu ilat yang kembali ke makna. Sedangkan yang kembali ke lafaz adalah jamaknya gitu ya. Paham ya? Oke. Dan sighat muntahal jumu' syaratnya adalah setelah alif harus berupa 2 huruf. Pertama. Syarat kedua harus berupa 3 huruf, akan tetapi huruf tengahnya disukun. Seperti ini, akalib. Dia setelah alif berupa 3 huruf, tapi yang di tengah harus disukun. Kalau ini 2 huruf, jadi nggak apa-apa, diharokatin semua. Dan wazan mafa'il dan mafa'il di dalam sighat muntahal jumu' itu wazan harokati, bukan wazan harfi. Artinya wazan harokati gimana? Berarti ketika dikatakan sighat muntahal jumu' wazannya adalah mafa'il, berarti nggak harus depannya itu huruf mim, nggak harus. Artinya depannya alif pun nggak apa-apa, karena wazannya adalah wazan harokati. Kita melihat wazan dari segi timbangan harokatnya saja, tidak melihat dari timbangan hurufnya. Andai saja dikatakan timbangan huruf, maka yang boleh diganti adalah sin, jim, dan dalnya saja. Oh berarti ketika mafa'il akalib tidak masuk, karena awalnya bukan mim, kemudian awalnya bukan mim gitu ya, walaupun alifnya sudah tetap ada gitu ya. Nah itu maksud daripada waznul harokati, bukan waznul harfi gitu ya. Kemudian ilat
ilat yang kembali ke lafaz di dalam taknis bil alif apa? Apanya? Taknis kembali ke makna. Makna atau lafaz? Taknis makna. Kemudian alif lafaz. Kenapa dikatakan alif lafaz? Bukan alifnya, tapi adalah sifat luzumnya. Luzumuha. Kayak itu maksud daripada dua ilat yang kembali ke makna dan kembali ke lafaz gitu ya. Dan dua ilat ini masing-masing far'iyah semua. Kenapa? Karena jamak far'a daripada mufrad. Kemudian aqsa far'a daripada mabeda. Ya kan? Aqsa far'a daripada ibtidah gitu ya. Kemudian taknis far'a daripada tadhkir. Kemudian luzumul alif far'a daripada ghairul luzumil alif. Ya. Karena kalimat tidak harus diikuti selalu dengan alif terus gitu ya. Itu maksud daripada illata ini far'iyata ini. Nah, sedangkan ilat yang dua ini lebih mafhum karena sudah jelas. Kalau yang alamiah berarti dia ilat yang kembali ke makna gitu ya. Kenapa dikatakan alamiah? Karena al aslu fil ismi apa? Bukan alam gitu ya. Alam itu kan setelah ada orang lahir kemudian pengen dinamakan, akhirnya nama tadi digunakan untuk alam gitu ya. Berarti al aslu fil, berarti alam adalah faro daripada isim yang belum menjadi alam. Kemudian sifat berarti faro daripada zat atau sesuatu yang disifati, mausufnya gitu ya. Oke. Kemudian adl juga sama, berarti faro daripada selain adl, atau Umar berarti faro daripada Amir gitu ya. Ini yang kembali ke mana? Ini yang kembali ke lafaz semuanya. Dan seterusnya. Waznu fi'lin berarti faro daripada apa? Daripada waznu ismin. Kemudian ziyada alif nun faro daripada tanpa adanya ziyada alif nun. Tarkib masjid faro daripada daripada ifrad. Nah, di sini. Lalu kenapa yang idhofi? Kemudian yang takyidi ya. Kemudian yang isnadi juga. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam ghair munsharif? Karena kita punya qaid apa? Mu'tabaratain. Artinya menurut ulama sekalipun tadi idhofi itu ya, itu juga tarkib memiliki ilat gitu ya. Kembali ke lafaz. Kemudian dia juga faro dari apa? Faro dari ifrad. Tetapi dia nggak mu'tabar. Artinya para ulama nggak mengatakan ini sebagai faro ilat faro yang mu'tabar di dalam ghair munsharif. Maka dikeluarkan menggunakan apa? Mu'tabaratain. Mafhum nggak? Mafhum ya? Ajam faro dari Arab. Kemudian taknis bi ghairil alif ya faro dari tadhkir tadi ya. Faro dari tadhkir. Ustaz, jelasin lagi yang mu'tabaratain tadi. Mu'tabaratain. Ya, misal kita kan akan bertanya seperti ini. Kalau tarkib masjid saja masuk ke dalam ghair munsharif gitu ya. Karena dia faro daripada ifrad. Nah, berarti tarkib yang lain berhak dong. Alasannya kenapa? Ya karena sama-sama tarkib juga kan. Ada tarkib idhofi, ada tarkib adadi, ada tarkib takyidi gitu ya. Nah, itu kan sama-sama tarkib juga dan ilat yang kembali ke lafaz. Kemudian dia faro juga. Kenapa tidak masuk ke sana? Tidak masuk ke dalam ilat yang dimaksud di dalam ghair munsharif. Karena tadi ilatnya pun nggak sekedar ilat, ilatnya harus mu'tabar. Karena setelah di istiqra, ternyata sekalipun ilatun far'iyah, tapi kalau nggak mu'tabar, nggak bisa masuk ke dalam ghair munsharif. Makanya di sini tarkib masjid ilat daripada ifrad. Lah adapun tarkib-tarkib yang lain nggak masuk karena mereka ghairu mu'tabarah. Mafhum? Ya. Mu'tabarnya dari segi mananya? Mu'tabarnya dari segi ulama nahwunya. Artinya mereka mengatakan itu diakui atau tidak sebagai ilat gitu. Sekalipun secara zahir memang kayak tarkib idhofi itu sudah dikatakan sebagai tarkib gitu ya. Kemudian adadi juga dikatakan sebagai tarkib. Nah, kalau dikatakan tarkib berarti dia ilat kembali ke lafaz. Kemudian dia faro daripada daripada ifrad. Berarti sudah terpenuhi kan? Hanya saja menurut ulama nahwu itu bukan mu'tabar. Tidak
tidak diakui sebagai ilat yang kita maksudkan di dalam di dalam ghairu munsharif. Makanya dari awal dikatakan li illataini far'iyataini mu'tabarataini. Berarti harus ada sebab lain yang menjadikan itu diiktibar oleh ulama nahwu. Ya, sebabnya karena istiqra tadi ulama nggak menemukan tarkib idhofi itu masuk ke dalam ghairu munsharif. Sekalipun udah punya dua ilat gitu ya. Udah menjadi faro' juga daripada ifrad, daripada ifrad. Tahu nggak? Kok saya keburu-buru banget nih? Karena waktunya sempit banget. Kemudian ajam berarti faro' dari arab. Kemudian taknis ghairil alif faro' daripada tadkir. Ini juga sama tadi sudah disebutkan faro' dari apa? Adapun penjelasan yang lain sudah kawan-kawan sering ulang-ulangi apa itu adl gitu ya. Saya menjelaskan apa yang biasanya belum dipahami secara baik gitu ya di dalam makna istilah illataini far'iyataini mu'tabarataini. Lah, adapun yang taknis bi ghairil alif ada yang lafzi saja. Berarti kalau yang lafzi berarti dikatakan taknis lafzi karena ada alamat taknis di dalam lafaznya. Berupa apa? Berupa tak marbutoh. Ya, tak apa? Ya kan? Tak yang melingkar itu loh. Ya kan? Tak yang seperti itulah gitu ya. Kemudian ada tak yang maknawi gitu ya. Ada tak yang maknawi. Ada taknis yang maknawi. Artinya dia mu'annas secara makna saja. Ya, seperti Zainab gitu ya. Kemudian ada yang maknawi juga lafzi. Ya. Ada yang maknawi juga lafzi seperti Fatimah. Secara lafaz ada alamat taknisnya berupa tak yang melingkar tadi. Kemudian secara makna dia untuk perempuan. Gitu ya. Oke. Berarti di sini contohnya adalah yang lafzi saja, contohnya kayak yang nama laki-laki. Rizki. Hamzah. Di sini Fatimah. Di sini Zainab. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Hindun munsharif? Karena huruf tengahnya sukun. Masalahnya apa? Jadi kalau misalnya ada 3 nama yang tersusun dari 3, kemudian tengahnya itu sukun, boleh jadi munsharif. Alasan lebih tepatnya seperti ini. Karena kita katakan dari awal, taknis di sini sebagai ilatun tarji'u ila lafzi, sedangkan taknis di sini kembali ke makna. Berarti di sini kita fokusnya bukan di taknisnya, tetapi di alamat taknisnya. Berarti secara lafdun maupun takdiron, ketiga-tiganya ini ada alamat taknya. Secara lafdun maupun takdiron. Hanya saja perbedaannya apa? Para ulama mengatakan di dalam maknawi taknya menggunakan tak muqaddarah. Kenapa? Karena taknya sudah digantikan dengan apa? Dengan huruf. Zainab ada berapa huruf? 4. Maka seakan-akan keberadaan satu huruf di dalam 4, satu huruf ini menggantikan posisi tak. Berbeda dengan Hindun, dia dibaca mu'rab. Kenapa? Enggak ghairu munsharif. Karena dia 3 saja. Sedangkan 3 enggak ada satu huruf lagi yang bisa menggantikan posisi tak di situ. Maka di sini sah dikatakan tarji'u ila lafzi. Bisa dipahami ya? Kemudian, ketika saya mengatakan gini, marartu bi Zaida, boleh enggak? Marartu bi Zaida. Alasannya? Karena Zaid di situ nama perempuan, boleh kan? Marartu. Boleh nggak? Boleh. Ya. Lah mungkin bertanya lagi, lah Zaid kan cuma 3 huruf. Nah kalau 3 huruf nggak sah dong masuk ke sini. Lalu kenapa boleh dibaca Zaidah? Ya, karena proses perpindahan Zaid yang tadinya biasa digunakan untuk alamul rajul menjadi alamul mar'ah. Ini nakelnya, proses perpindahannya sudah menggantikan posisi tak. Sudah menggantikan posisi tak. Bisa dipahami ya? Berarti sah semua ya? Pas. Oke. Wallahu a'lam
untuk yang jamak sighah mutahal jumu, saya agak lupa yang kembali ke lafaz dan kembali ke makna yang mana. Nanti saya rujuk lagi karena penjelasan saya merujuk kepada Hasyiah bin Najah daripada syarah Khalid itu ya. Entah yang makna itu yang aqsa atau yang jamak itu ya. Saya agak lupa gitu ya. Jadi saya mau tawakuf dulu. Tawakuf bukan libur ya. Sebenarnya saya nggak memastikan dulu gitu ya. Cuma yang jelas ada yang kembali ke lafaz dan ada yang kembali ke makna gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Berarti marortu bi Zaidah boleh. Karena kedudukan perpindahan alam tadi menggantikan tak yang ditakdirkan. Kedudukan. Oke, jadi jelasin apa ya? Iya, yang hai itu yang sorry ya. Hai itu yang sorry. Nah, ya. Kalau misalnya Z kan 3 huruf kan, kita ambillah nama cowok yang 4 huruf gitu. Jadi kalau misalnya kita beralasan ini tuh dia jadi apa? Dianggap mu'annas itu karena salah satu hurufnya itu kita takdirkan menjadi tak gitu. Iya. Jadi nggak pakai alasan nakal gitu, bisa gitu nggak? Atau emang harus alasan nakal? Boleh 2 alasan. Oh, boleh 2 alasan. Boleh 2 alasan. Misal nama yang 4 orang, 4 ini siapa? Yang Arab. Amir, oke lah boleh. Marortu bi Amiro gitu ya. Amiro. Itu nama Amira. Ya anggap aja Amir ini nama yang biasanya digunakan untuk laki-laki ya, kemudian digunakan untuk perempuan. Marortu bi Amiro. Boleh 2 alasan. Boleh menggunakan alasan karena dia 4 huruf, seakan-akan 1 huruf menggantikan posisi tak. Boleh juga menggunakan alasan karena adanya nakal. Maka nakal itu kan memiliki makna tambahan. Nah, makna tambahan inilah yang menggantikan posisi tak gitu ya. Agar sah tak taknis ini taknis bi ghairil alif ini dikatakan kembali kepada lafaz. Ya kan? Kalau nggak kita katakan memiliki takdiran tak, semuanya bersifat makna dong kalau gitu. Padahal kita katakan dari awal taknis ini kembali ke lafaz. Oke, dan kemudian ternyata qaid yang diberikan oleh Nazim di sini haitsu yansorif, ya, haitsu yansorif. Karena memang di dalam jamak muannas salim sekalipun gitu ya. Ternyata tidak semuanya munsorif. Ada yang ghair munsorif, yaitu ketika jamak muannas salim digunakan sebagai nama seseorang seperti Arafat. Hanya saja dalam hal ini karena kedudukan jamak muannas salim sebagai ghairu munsorif ini tidak tidak biasa, belum diperjelas oleh para ulama itu masuk ke ghairu munsorif atau ke munsorif, maka dalam hal ini boleh menggunakan 3 wajah. Boleh menggunakan 3 wajah. Ini ya. Misal nazartu ila Arafat. Arafat di sini boleh 3 wajah. Wajah pertama adalah dengan membaca seperti halnya jamak muannas salim. Berarti membacanya apa? Ila majrur. Arafat. Iya kan? Arafat. Arafatin. Ya. Karena apa? Karena bin nadhari. Catatannya bin nadhari ila ma qabla ja'lihi alaman. Melihat, sisinya di sini. Qabl saja cukup. Artinya melihat sebelumnya. Artinya melihat sebelum kalimat Arafat ini dijadikan sebagai alam, gitu ya. Maka boleh dibaca Arafatin. Boleh juga dibaca ila Arafata. Karena apa? Melihat ba'du. Ini aja ya, saya singkat. Melihat setelah dia dijadikan sebagai alam. Berarti di sana sudah memenuhi 2 ilat far'iyataini mu'tabarataini. Ilat yang pertama adalah karena dia alam, gitu ya. Kemudian ilat yang kedua adalah karena dia taknis, gitu ya. Karena dia taknis. Taknisnya dari mana? Ya taknisnya jelas karena tak di sini menggantikan posisi tak yang apa namanya? Marbutoh ya.
tak marbutoh gitu ya. Oke. Kemudian boleh juga dibaca arafati karena melihat qabl dan ba'd. Karena melihat dia asalnya jamak muannats salim, tapi dia juga ghair munsharif, gitu ya. Sekarang dia menjadi ghair munsharif. Wah, berarti kalau gini belum jelas kemana, ke arahnya ke sana atau ke sini. Oh, berarti tengah-tengah juga boleh. Artinya menerima satu alamat sorof saja. Apa? Yaitu kasroh, gitu ya. Kan kita katakan sorof adalah tanwin dan kasroh, gitu ya. Nah, berarti yang diterima di sini, karena dari awal pun kita katakan walismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin, gitu kan ya. Ini dua sifat sorof ini. Maka di sini hanya menerima satu sifat sorof saja, yaitu kasroh. Sedangkan tanwinnya, karena dia tidak sepenuhnya dikatakan sebagai jamak muannats salim, maka tanwinnya dibuang. Bisa dipahami ya? Arafati boleh 3 wajah. Itu kalau ada alam yang diambil daripada jamak muannats salim. Maka di sini qaid yang diberikan oleh nazim haitsu yang shorif tanpa ada kekhususan bahwasanya yang shorif adalah qaid kepada isim mufrad dan jamak taksir, maka sah. Karena sebenarnya di jamak muannats salim juga terdapat qaid haitsu yang shorif. Gitu ya. Oke, berarti kalau nanti benar ya? Benar. Cuma kita yang belum sampai kepada pemahaman lebih detail saja, sehingga secara zahir kurang tepat. Oke. Lanjut. Wakhfid biya'in kullama biha nusib. Oke, dari sini mafhum ya konsepnya ya. Yang penting paham konsep dulu ya. Mafhum ya? Jelas enggak ini? Jelas. Oke. Wakhfid biya'in kullama biha nusib. Kemudian khafadkanlah, jerkanlah kullama setiap isim nusiba yang dinasobkan biha dengan ya. Maknya di sini apa? Maknya di sini adalah jamak dan taknis, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak mudzakkar salim dan musanna. Jamak mudzakkar salim dan musanna. Kullama maksudnya adalah jamak mudzakkar salim dan musanna. Wal khamsatal asma. Nah, wal khamsah ini atof kepada kulla, berarti menjadi maf'ulun bihi juga. Dan khafadkan juga asmaul khamsah bisyartiha tusib, yang dinasobkan gitu ya, dengan syarat-syaratnya. Artinya dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Wakhfid bi fathin kullama lam yansharif, kemudian jerkanlah kullama lam yansharif, setiap isim yang ghair munsharif, tidak menerima shorof, bi fathin dengan fathah. Ya, kalau dengan fathah ya jelas mafhum, berarti fathahnya tanpa tanwin, karena kita katakan ghair munsharif berarti tidak menerima kasrah dan tidak menerima tanwin gitu ya. Maka para ulama nggak memperjelas. Kenapa para ulama nggak mengatakan bi fathin ghairi munawwanin? Ya karena dari istilah shorof aja kita sudah memahami shorof itu maknanya adalah tanwin dan kasroh. Berarti ghair munsharif berarti tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Mimma ini menjadi bayan daripada kullama la yansharif. Berupa apa? Berupa isim soroyat tasif yang sudah tersifati dengan apa? Biwasfil fi'li, dengan sifat fi'il. Maksudnya dengan sifat fi'il adalah dengan dua ilat far'iyah yang mu'tabarah, Oke. Bi'an, ba-nya ini menjadi ba litaswir. Gambarannya seperti apa? Bi'an yahuzalismu. Artinya sekiranya isim ini mendapatkan ilataini, dua ilat. Mendapatkan dua ilat. Awa'illatan, berarti isim di sini boleh kembali kepada dua hal. Boleh maksudnya adalah isim mufrad, boleh maksudnya adalah jamak taksir, gitu ya. Boleh juga kalau kita maksudkan kepada jamak muannats salim yang sudah dijadikan sebagai alam, gitu ya. Illataini au illatan, atau
mempunyai satu ilat tughni anis nateni, tetapi dia sudah mewakili dua ilat gitu ya. Artinya dua ilat yang kembali ke lafaz dan satunya kembali ke makna. Fa'alifut ta'nisi aghnat wahdaha, maka alif taknis gitu ya. Kalau dikatakan alif taknis berarti mengeluarkan taknis yang menggunakan tak marbutoh dan taknif yang makna saja gitu, atau makna dan tak marbutoh tadi ya. Fa'alifut ta'nisi aghnat wahdaha. Kemudian alif taknis itu aghnat cukup wahdaha dengan sendirinya, artinya cukup menggunakan satu ilat saja. Berarti wahdaha di sini menjadi hal daripada alif taknis. Kok bisa hal berupa makrifat? Ya karena ini sudah ditakwil. Maknanya adalah munfaridatan menjadi hal. Karena ini kebiasaan orang Arab mengatakan wahdaha sebagai hal. Berarti mau nggak mau kita harus takwil karena kaidahnya hal harus berupa nakirah. Maka maknanya adalah munfaridatan. Kemudian tadi dikatakan aghnat wahdaha. Aghnat dari mana? Karena aghnat itu fiil yang membutuhkan huruf jar berupa an. Maksudnya adalah aghnat an illataini, karena dia mencukupkan dengan satu saja. Berarti yang tadi alifut taknis ada yang maksurah dan ada yang mamdudah. Kalau yang maksurah berarti alif lazimah yang jatuh setelah fathah sebagai tanda taknis. Kalau yang alif mamdudah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan alif mamdudah itu yang mana sih? Ada yang mengatakan yang ini, ada yang mengatakan yang ini. Yang mengatakan alif mamdudah adalah yang ini, yang ininya kesini berarti. Berarti maksudnya adalah alifun waqa'a qoblal hamzah. Waqa'at qoblal hamzah, alif yang jatuh sebelum hamzah. Adapun yang mengatakan alif mamdudah adalah hamzahnya ini, oh berarti asal daripada hamro, bukan hamro'u, tapi asalnya adalah hamro. Ya kan? Hamro. Nah, kemudian karena kedua-duanya sukun, ada pertemuan dua sukun, maka satunya dirubah menjadi hamzah biar menerima harokat, maka menjadilah hamro. Ala kulli hal itu perbedaan yang belum saya ketahui alasan khilafnya itu memberikan asar apa sih, saya belum tahu. Ya, memberikan pengaruh apa sih, saya belum tahu. Cuma ulama berbeda pendapat mana yang alif mamdudah. Ya. Wasighatul jam'il ladzi qad intaha. Dan kemudian sighat muntahal jumu' gitu ya. Maksudnya sighat muntahal jumu' aghnat wahdaha, juga satu ilat yang takum maqaman illatain. Kemudian wal illatanil wasfu ma'adlin urif. Kemudian yang dua ilat menjadi mubtada itu al wasfu. Itu adalah al wasfu besertaan dengan ma'adlin, dengan adl ya. Ma di sini disukunkan karena bil wazn. Aslinya adalah ma'a adlin. Besertaan dengan ilat yang kembali ke lafaz berupa adl, urifa yang telah diketahui. Artinya yang telah diketahui ini isyarah kepada pemahaman bahwasanya adl yang diinginkan di dalam sifat, adlnya harus adl hakiki. Sedangkan adl yang diinginkan di dalam alamiah, adlnya ghair hakiki. Maksudnya hakiki dan ghair hakiki gimana sih? Singkatnya, para ulama seperti ini. Kalau yang adl hakiki, memang di dalam sifat, ketika dikatakan ini memiliki ilat adl, karena memiliki kaidah tertentu. Artinya, makna itu sesuai dengan asal daripada adlnya secara makna, dan memang ada kaidahnya. Tetapi kalau yang ghair hakiki, memang secara kaidah Amir tidak bisa berubah menjadi Umar. Kemudian tiba-tiba dalam kalam Arab sebelum jadi alam gitu ya. Ternyata Umar ini terkadang digunakan sama dengan maknanya dengan Amir gitu ya, tanpa ada kaidah tertentu. Maka dari situ para ulama memutuskan, udah ini dimasukkan adl saja ya.
dimasukkan adil saja. Oh, berarti proses adil yang terdapat di dalam wasaf itu memang hakiki karena mengikuti suatu kaidah. Tapi proses adil di dalam alamiah ghair hakiki. Kenapa? Karena tidak mengikuti kaidah. Karena kalau para ulama mengatakan lam yadul dalilun illa annahu ghairu munsharif. Artinya nggak ada petunjuk lagi yang mengharuskan dia masuk kemana-mana kecuali dia memang harus masuk ke dalam ghairu munsharif. Karena diucapkannya, pelafalannya mirip sama dengan ghairu munsharif. Ya udah dimasukkan saja gitu. Ya seperti itu. Itu perbedaan antara adil yang terdapat di dalam wasfiyah dan alamiah. Diisyarahkan dengan urif. Awazni fi'lin au binunin wa alif, atau wazn fi'il dan binunin wa alif, artinya ziyadah nun dan alif. Wa hadhihi thalathu tamna'ul alam, gitu ya. Dan ketiga ilat ini tamna'ul alam, itu memana atau memana adanya munsharif atau menolak adanya sorof. Al-alama menjadi maf'ulun bihi, tapi yang dimaksudkan adalah tiga alasan tadi, yaitu adil, wazn dan dengan ziyadah alif nun, itu menolak adanya sorof juga bersamaan dengan alam. Artinya di sini juga ada, di sini juga ada, gitu loh. Berarti musannif sedang meringkas kalam beliau, itu saja. Maka di sini dikatakan wa hadhihi tsalatsu tamna'ul alam wa zada tarkiban. Kemudian setelah itu, setelah tiga tadi yang bersama alam, ditambahkan adanya tarkiban. Tapi yang dimaksud tarkib di sini adalah tarkib masjid. Kemudian wa asma'al ajam, kemudian nama-nama ajam, gitu ya. Kata nisun bima adal alif, begitu juga taknis yang tidak menggunakan alif. Berarti taknis ima menggunakan tamar butoh, atau secara makna saja, atau menggunakan tamar butoh dan juga menggunakan makna, gitu ya. Fa'in yudof, kalau nanti isim ghairu munsharif ini diidhofahkan, au ya'ti ba'da'al, atau datang setelah al, surifa, maka disorofkan, maka menerima tanwin dan menerima kasroh. Kenapa? Karena ghairu munsharif ketika berkedudukan menjadi apa? Menjadi mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf atau mudhaf ilaih? Menjadi mudhaf lah, ya kan? Menjadi mudhaf. Karena ghairu munsharif ketika berkedudukan menjadi mudhaf, ya. Kemudian ketika menerima al, ya sudah, hukum dia sudah hilang menjadi ghairu munsharif. Tapi mengikuti lagi kepada hukum asalnya. Kalau yang tadinya dia ghairu munsharif asalnya adalah isim mufrad, berarti kembali lagi ke isim mufrad. Kalau dia asalnya jamak taksir, berarti kembali lagi ke jamak taksir. Kalau dia asalnya adalah jamak muannas salim, berarti kembali lagi ke jamak muannas salim. Surifa, maka disurif, artinya maka dikasrohkan dan ditanwinkan lagi. Oke. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan adalah nama bulan. Rojab itu sering banget ya. Ramadan. Ya, Ramadan. Kalau Ramadan jelas, Ramadan dia alam, kemudian terdapat alif dan nun. Sya'ban juga alam, terdapat alif dan nun. Rojab, Allahumma balighna fi rojaba. Kan? Ilatnya di mana? Rojabi. Rojaba atau rojabin? Atau rojabi? Hah? Rojaba. Kita lihat dulu ilatnya. Oke. Para ulama berbeda pendapat. Kalau udah berbeda pendapat berarti ada berapa wajah gitu ya. Tidak hanya satu saja gitu ya. Para ulama berbeda pendapat. Rojab ini alam syakhsi atau alam jenis. Ya. Rojab ini alam syakhsi atau alam jenis. Ya. Artinya ketika rojab ini dikatakan sebagai alam jenis, gitu ya, menurut pendapat pertama, maka rojab ini untuk menjadi alam perlu diletakkan terlebih dahulu. Ya, perlu diletakkan terlebih dahulu. Berarti ketika rojab yang tadinya masih umum nih, kemudian diletakkan kepada alam,
berarti menjadi memiliki sifat alamiah. Seperti halnya Yazid yang tadinya berupa fi'il, kemudian wazan fi'il, kemudian dijadikan sebagai alam gitu ya. Maka memiliki sifat alamiah. Tadi kan saya katakan alam jenis itu kan masih umum. Untuk mengkhususkan berarti harus ada alasan. Oh, dia diletakkan sebagai nama biar terkhusus. Maka masuklah sifat alamiah. Kemudian pendapat ini juga mengatakan, lalu ilat yang kembali ke lafaz apa? Tadi kan yang kembali ke makna, yang alam. Ilat yang kembali ke lafaz karena rojab ini kan waktu, maka memiliki makna mudah. Yang mana mudah itu terdapat alamat taknis di sana, muddatun, gitu ya. Tapi menggunakan takwil, takwil. Maka di sini sudah terpenuhi dua ilat. Yang pertama adalah ilat lafzi, maknanya berupa alamiah. Lafzinya berupa taknis tadi ya. Taknisnya karena punya takwilan berupa muddah. Karena tadi masih umum kan. Oh, berarti muddatu rojab gitu. Seakan-akan seperti itu. Maka pendapat ini mengatakan rojab bisa masuk ke dalam hurumun sharif. Berarti kita sah nggak mengatakan Allahumma barik lana fi rojaba, boleh nggak? Boleh. Cuma sekali lagi itu menggunakan dasar takwil. Ada pendapat lain yang tidak menggunakan takwil, yaitu yang mengatakan bahwasanya rojab bukan alam jenis, tapi dia alam syakhsi. Berarti memang sedari awal dia ada, memang sudah menjadi alam tanpa adanya peletakan. Sudah menjadi alam. Nah, kalau sudah menjadi alam, ya, dia tidak bisa lagi ditakwil. Karena sedari awal dia alam, berarti dia tidak memiliki sifat ghairu munsharif. Nah, ini pendapat yang lebih tahqiq, pendapat yang lebih dirojikan oleh para ulama, yaitu pendapat apa yang mengatakan rojab bukan ghairu munsharif, tapi dia munsharif. Berarti yang lebih baik, maka ketika kita berdoa Allahumma barik lana fi rojabin wa sya'bana, kok nggak enak ya? Ya iyalah. Karena emang itu yang benar, cuma nggak enak ya nggak apa-apa. Cuma kalau ada yang membaca fathah dengan ghairu munsharif, ya nggak masalah. Itu tetap benar, sekalipun ada takwil di sana. Memaksakan banget kan menggunakan mudah coba untuk bisa ghairu munsharif. Karena memang secara dialek rojab ada yang mengatakan rojaba, ada yang mengatakan rojabin. Ya. Cuma yang paling banyak adalah rojabin. Cuma akhir-akhir ini karena lebih enak rojaba di dalam doa, ghairu munsharif aja lah, biar pas iramanya gitu kan. Itu yang bisa dipahami ya. Oke. Masih ada waktu enggak? Dikit lagi ya. Selesaikan alamat. Di refreshkan dulu ya. Di refreshkan dulu ya, dicerna dulu setengah menit. Oke, kita lanjutkan. Udah saya lanjutkan ya. Kira-kira. Oke. Babu alamatil jazmi. Bab alamat jazm. Qala an-nadhimu wal jazmu fil af'ali bis-sukuni aw hadfi harfi 'illatin wa nuni. Fa hadfu nunir raf'i qat'an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu wa bis-sukuni jzim mudhari'an salim min kaunihi bi harfi 'illatin khutim imma biwawin aw biya'in aw alif wa jazbu mu'tadin biha an tanhadif wa nasbu di wawin wa nasbu di wawin wa ya'in yadharu wa ma siwahu fi thalathi qaddaru fanahu yawzu yahtadi yakhsha khutim bi'illatin wa ghayruhu minha salim wa illatul asma'i ya'un wa alif fanahu qadin wal fata biha urif i'rabu kullin minhuma muqaddara fiha walakin nasbu qadin yadharu
Ini harusnya i'rabu kullin minhuma muqaddaru fiha walakin nasbu qadin yadhharu wa qaddaru thalathatal aqsami fil mimi qabla al ya'i min ghulami wal wawu fi kamuslimiyya udmirat wan nunu fi latublawunna quddirat. Alamat jazm wal jazmu, adapun i'rab jazm. Adapun i'rab jazm fil af'ali, di dalam fi'il itu bisukuni menggunakan alamat sukun, wa hadfi harfin, dan menggunakan alamat huruf yang dibuang. Bukan hadfnya yang menjadi alamat, tetapi yang menjadi alamat adalah huruf yang dibuang. Huruf ilat yang dibuang. Begitu juga nun, bukan nunnya yang menjadi alamat, tapi nun yang dibuang yang menjadi alamat. Bukan pembuangannya yang menjadi alamat, tapi nun yang dibuang yang menjadi alamat. Kemudian fahadfu nunir raf'i qat'an yalzamu. Adapun pembuangan nun rafa berarti nun yang tetap ada ketika suatu fi'il atau af'alul khamsah ketika berada di i'rab rafa, ya. Qat'an, ya. Qat'an menjadi maf'ul mutlak secara pasti. Yalzamu itu yalzam, berarti tetap fil khamsatil af'ali, di dalam af'alul khamsah. Haitsu tujzamu, sekiranya ketika dia dijazmkan. Wa bisukuni idzim mudhari'an salim. Kemudian kalau kita rapikan, idzim mudhari'an, jazmkanlah fi'il mudhari' salim yang terhindar min kaunihi biharfi illatin khutim, yang terhindar daripada huruf ilat yang berada di akhir. Idzim dengan apa? Dengan sukun, bisukuni. Imma biwawin, baik itu huruf ilatnya. Imma ini adalah huruf litafsil, huruf yang digunakan untuk mentafsil. Asalnya memang seharusnya fasal-fasal yang jatuh setelah imma harus didahului oleh imma. Berarti kalau di sini harusnya imma biwawin, imma biyain, imma bi alif. Itu kalau huruf atofnya menggunakan wawu. Imma biwawin, wa imma biyain, wa imma bi alif. Tapi kalau huruf atofnya menggunakan au, maka imma cukup satu kali saja di depan. Imma biwawin, au biyain, au alif. Baik itu menggunakan wawu, ya maupun alif. Wa jazmu mu'talin, dan menjazmkan fi'il mu'tal, ya, fi'il mu'tal biha, yang mu'talnya biha dengan huruf ilat tadi yang sudah disebutkan, itu antan hadif, terbuang. Maksudnya menggunakan huruf ilat yang terbuang menjadi alamat, gitu ya. Ini alamat jazm. Insyaallah di pembahasan alamat jazm tidak banyak yang perlu ditafsir lagi. Oke. Wa nasbudi wawin wa ya'in yadhharu. Sebenarnya pembahasan alamat jazm sudah selesai sampai imma biwawin. Adapun setelah wa nasbudi wawin dan sampai akhir, itu penjelasan tambahan untuk melengkapi penjelasan di dalam alamat i'rab. Apa penjelasannya? Yaitu tentang fiil-fiil yang menggunakan i'rab takdiri, baik itu karena ada mani berupa ta'adzur, baik itu karena ada mani berupa thiqal, ataupun karena ada mani berupa istighalul mahal bi harakatil munasabah. Yang pertama, wa nasbudi wawin wa ya'in yadhharu, dan adapun menasobkan isim wa nasbudi wawin, ini boleh. Ya, ini fiil, masih ada keterkaitan, cuma akan menyinggung dengan pembahasan tadi, yaitu tentang i'rab takdiri. Wa nasbudi wawin, adapun menasobkan fiil yang diakhiri oleh wawu dan diakhiri oleh ya, itu yadharu, jelas gitu ya. Jelas. Kenapa? Karena nanti hurufnya akan dibuang, gitu kan ya? Hurufnya akan dibuang. Wa ma siwahu, adapun yang selain dzul wawi dan nasob bukan jazm. Oh ya, nasob, males.
Wanas tadi yang salah di mana? Di nasabnya ya, baca nasabnya ya? Enggak, dibuang kan. Oh iya, males. Berarti maksudnya ketika alamat nasab gitu ya. Oke. Bukan dibuang, maksud saya adalah tidak dibaca gitu ya, tidak dibaca. Wanas budi wawin waya in yadharu, berarti ketika diakhiri oleh wawu atau ya, maka fiilnya nanti dibaca gitu ya. Misalnya lan yar miya, ya kan? Lan yauzuwa. Kenapa dibaca? Karena alif ringan. Itu kan ya. Dan ringan tidak masalah ketika dibaca di atas huruf ilat selagi huruf ilatnya berupa wawu dan ya. Berbeda kalau huruf ilatnya berupa alif. Kalau berupa alif, dia dari awal tidak bisa menerima harokat sama sekali. Bagaimana mungkin akan bisa dibaca fathah? Oke. Wa ma siwahu, adapun selain dzu wawin wa dzu yain, berarti yang mana? Berarti yang dzul alif. Ya kan? Berarti di sini maksudnya adalah yang dzul alif. Ya kan? Fi tsalasi adalah fir raf'i wa fin nasbi wa fil jazmi. Karena fi'il kan ya? Karena fi'il bukan khafad gitu ya. Kalau khafad berarti terdapat di dalam isim. Berarti fi tsalasi maksudnya adalah fir raf'i wa fin nasbi wa fil jazmi. Itu qaddaru. Maka para ulama mentakdirkan, yaitu yakhsha. Ya kan? Lan yakhsha saja sekalipun ada amil nasib di situ tetap dibaca yakhsha karena selamanya tidak bisa menerima harokat. Oke, berarti ini masih ada keterkaitannya, cuma akan menyinggung dengan pembahasan daripada isim maksur dan seterusnya. Fanahu yaghzu wa yahtadi. Fanahu yaghzu yahtadi yakhsha khutim. Contohnya seperti yaghzu diakhiri oleh wawu, yahtadi diakhiri oleh ya, kemudian yakhsha diakhiri oleh alif gitu ya. Khutim yang diakhiri bi'illatin dengan huruf ilat. Wa ghairuhu, adapun selain khutima bi'illatin tadi, berarti hunya kembali ma khutima bi'illatin. Ghair menjadi mubtada. Minha, daripada haknya di sini kembali ke ilat. Minha daripada huruf ilat itu salim. Ya. Itu salim. Maksudnya salim di sini berarti mau dibaca semua, tidak ada yang ditakdirkan. Berarti i'rabnya menggunakan i'rab lafzi kalau tidak diakhiri oleh wawu, alif dan ya. Oke. Wa illatul asma. Lah ini baru karena ada keterkaitan maka disambungkan dengan pembahasan isim yang diakhiri oleh wawu, alif dan ya. Wa illatul asma ya'un wa alif. Nah, adapun ilat daripada asma itu berupa ya, berarti ya menjadi khobar, wa alif dan alif. Oke. Contohnya seperti apa? Fanahu qadin wal fata. Ya, fanahu qadin contohnya seperti qadin dan fata. Itu khobar daripada nahu adalah urifa, diketahui biha dengan adanya huruf ilat berupa ya dan alif. Kemudian i'rabu kullin minhuma muqaddaru. I'rab di setiap minhuma daripada qadin dan fata itu muqaddaru menjadi khobar daripada i'rab, ditakdirkan fiha di dalam ilat atau huruf ilat tadi. Walakin wawunya adalah wawu tambahan bagi lakin yang bermakna tidak. Ini lakinnya lakin tidak, bukan lakin yang masuk ke dalam huruf atof gitu ya. Kenapa dikatakan ibtida, lakin ibtidai? Karena didahului oleh wawu. Sedangkan lakin yang menjadi adat daripada atof tidak boleh didahului oleh wawu. Karena nanti jatuhnya apa? Ada dua atof, wawu dan lakin yang menjadi atof, maka tidak boleh. Maka di sini lakinnya adalah lakin ibtidai. Memiliki makna istidrak enggak? Ya, memiliki makna istidrak. Tapi namanya bukan lakin atfi, tapi lakin ibtidai. Walakin nasbu qadin yadharu, akan tetapi menasabkan qadin itu yadhar, artinya boleh dimunculkan. Contohnya ra'aitu qadiyan, boleh muncul. Wa qaddaru salasatal aqsami, dan para ulama mentakdirkan salasatal aqsam di dalam rafa', nasab dan jar. Di mana? Fil mimi, di dalam mim, qoblal ya'i, sebelum ya, di dalam contoh min hulami, di dalam hulam. Ini berarti menurut pendapat jumhur.
Karena sebagian ada yang mengatakan ketika majrur bilami kasrohnya bukan takdiri tetapi kasrohnya adalah lafzi. Wal wawu fi kamuslimi ya udmirat wan nunu fi latub lahunna udmirat. Karena pembahasan muslimiyah dan latub lahunna perlu kita tahsil sedikit, maka kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Salli ala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrika